kemajuan teknologi juga sebetulnya kalau misalnya kami perawat tidak menjaga caring kami, ya kan, tidak menjaga profesionalisme kami, maka sebagian pekerjaan kami itu bisa saja diambil oleh robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, perawat memegang peran strategis dan menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Terlebih saat ini, kesehatan menjadi program prioritas pemerintah Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Hal ini tentu membawa harapan baru dalam peningkatan kuantitas juga kualitas dari perawat di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan keperawatan. Lantas seperti apa visi besar dari pendidikan keperawatan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta seperti apa bentuk adaptasi dari perawat di masa kini dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, tentunya untuk topik yang sangat menarik ini, hari ini saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Ariyanti Saleh, SCAP MSc. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, apalagi Kota Makassar sekarang lagi diguyur hujan ya, banjir di mana-mana. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Prof, kita kan membahas tentang keperawatan nih di Indonesia. Ini kan menjadi angin segar bahwa memang program kesehatan itu menjadi prioritas dari pemerintah saat ini, seperti itu. Dan tentunya berbicara soal kesehatan itu tidak terlepas dari yang namanya perawat atau keperawatan itu sendiri. Nah, dari Prof. Ariyanti sendiri melihat perkembangan keperawatan di Indonesia seperti apa sih, Prof? Iya, tentunya berbahagia sekali ya bisa bertemu lewat program ini yang luar biasa, dan kami tentunya dari Fakultas Keperawatan Unhas sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, yang pertama tentunya terkait dengan perkembangan keperawatan saat ini adalah semakin meningkat ya. Betul. Baik dari sisi pendidikan maupun juga dari sisi pengembangan fasilitas dan di pelayanan di pelayanan di institusi-institusi kesehatan. Dan yang menjadi kita lihat menjadi satu peningkatan tentunya di pendidikan. Betul. Saat ini guru besar keperawatan di Indonesia berjumlah 56 orang. Wow. Luar biasa. Kemarin terakhir ada 2 teman dari UI ya dikukuhkan menjadi guru besar. Jadi sekitar kurang lebih 56 orang. Guru besar dari berbagai disiplin ilmu keperawatan. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa keperawatan juga sudah bergerak ya. Ke arah yang lebih maju untuk bisa mengawal kesehatan masyarakat. Nah, kelihatannya adalah perkembangan keperawatan sendiri tentunya dilihat tadi puncaknya itu tadi sudah banyak sekali guru besar yang dulu sangat sulit ya, sangat langka dan sekarang di Indonesia sudah hampir 56 termasuk kita ya. Dari Unhas ada 2 orang dan 1 orang yang sudah akan juga mendapatkan sertifikat guru besarnya. Yang lain adalah tentunya dari pendidikan ini adalah berkembangnya program dengan banyaknya guru besar, tentunya program-program program doktoral keperawatan ini semakin juga berkembang. Sudah ada beberapa universitas, jadi perawat juga bisa mencapai gelar doktor yang tentunya ujungnya adalah bisa menjadi guru besar. Yang lain adalah tentunya yang khusus untuk mengadvokasi kesehatan masyarakat, tentunya untuk memberikan perawatan yang lebih advance, maksudnya yang lebih spesifik atau spesialis, maka di Indonesia sudah ada 4 program studi spesialis termasuk Unhas ya. Untuk keperawatan jadi spesialis. Jadi ada 3 di Jawa dan 1 di luar Jawa, yaitu di Unhas gitu. Dan ini juga merupakan perkembangan yang luar biasa. Tentunya ini semua kita
hadirkan, kita dedikasikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat seperti itu. Jadi memang tidak keliru ketika saya sebut tadi di awal bahwa perawat itu adalah tonggak utama ya dalam pelaksanaan kesehatan. Iya, betul sekali, karena tentunya perawat ini memberikan pendampingan merawat pasien itu 24 jam. 24 ya. jam, betul. Kalau misalnya teman-teman lain ya dari kesehatan lain mungkin datang 10 menit, mengecek, kemudian memberikan terapi, memberikan treatment. Tapi kami mengawal, mendampingi, ya, merawat mereka itu 24 jam. 24 Mulai dari shift pagi, shift siang sampai malam. Jadi tidak ada waktu yang tidak dikawal oleh atau tidak didampingi oleh perawat seperti itu. Luar biasa sekali ya dedikasi teman-teman perawat ya di Indonesia dan tentunya di seluruh dunia membutuhkan peran besar dari perawat itu sendiri. Nah, kalau berbicara soal tantangan nih Prof, kalau Prof Ariyanti sendiri setelah melalui dari masa ke masa ya bergelut di bidang ini gitu, tantangan terbesar dari seorang perawat itu apa sih Prof? Ya, tentunya tantangan terbesarnya adalah tanda petik ya nih yang sebetulnya yang dirasakan gitu ya, tentunya memang dari sisi kesejahteraan nih. Nah, ini kayaknya sebetulnya dianggap klise, tetapi ini juga menjadi salah satu bentuk dari pengabdian kita yang memang kita harus diapresiasi gitu loh. Jadi artinya meskipun di berbagai rumah sakit kesejahteraan ini memang sudah rate-nya ya, misalnya udah lebih tinggi di berbagai rumah sakit, tetapi memang ada di daerah-daerah tertentu, di lokasi tertentu ini yang memang dengan status kepegawaian yang tertentu, ini menjadi kadang-kadang menjadi sangat miris juga gitu ya, melihat teman-teman bekerja dengan all out, tapi status kepegawaian mereka masih ada yang kita kenal, misalnya masih ada honorer, terus kalau di daerah tertentu ada yang namanya sukarela, itu juga luar biasa gitu. Kesejahteraannya masih di bawah standar sekali ya Prof. Ya, jadi artinya belum sesuai lah dengan kemampuan kompetensi mereka yang mereka mulai lebih ke arah mereka adalah misal lulusan D3, kemudian nurse dan sebagainya. Nah, itu yang perlu mungkin ke depannya ini menjadi konsen kita lah untuk bisa meningkatkan seperti itu. Itu tadi kan dari segi kesejahteraan. Kalau kita berbicara spesifik di era modern ini kan teknologi ini perlahan-lahan mulai merambah ke segala bidang termasuk di kesehatan ya. Kita sudah tidak jarang melihat di luar negeri sih sebenarnya. Sudah banyak ya robot-robot yang melakukan tindakan-tindakan medis. Gimana? Apa ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang perawat, Prof? Betul sekali ya. Jadi kemajuan teknologi juga sebetulnya sudah bisa sebetulnya kalau misalnya kami perawat tidak menjaga caring kami, ya kan, tidak menjaga profesionalisme kami, maka sebagian pekerjaan kami itu bisa saja diambil oleh robot. Ya, misalnya memberikan suntikan, dan sebagainya itu bisa saja diambil. Tetapi yang membedakan kami dengan robot tadi adalah kami caring, kami compassion ke pasien, kami mengasihi pasien dan seterusnya ya. Sehingga itu yang tidak bisa digantikan oleh oleh robot ya. Teknologi itu gitu. Karena tentunya kita memberikan itu dengan kasih sayang, dengan tentunya dengan secara profesional memberikan betul-betul perhatian pada pasien kita seperti itu. Itu tantangan yang dari teknologi. Walaupun ini kita pahami bahwa kemajuan teknologi sangat membantu kita, ya sangat membantu teman-teman perawat, lebih memudahkan, ya lebih menyikat waktu, ya, misalnya bisa dengan terutama dalam pencatatan dan pendokumentasian, ini bisa lebih meringkas waktu dan kita bisa memonitor kondisi pasien yang memang misalnya lebih banyak pasiennya, kita bisa lebih monitor dengan lebih mudah untuk memonitor. Jadi sebelum-sebelumnya itu dilakukan secara manual, ya, betul-betul. Jadi kita cek satu-satu pasien gitu kan, secara bergilir. Apalagi kalau kita udah dinas malam tuh pasien tuh sampai pasiennya tidur, ya kita tetap harus monitor mereka, tetap siaga ya. Tetapi sekarang dengan alat yang lebih canggih, dengan monitor kita bisa melihat kondisi pasien bisa lebih lebih mudah. Jadi bukan sedikit sih, banyak terbantu dengan banyak teknologi. Banyak terbantu. Apalagi misalnya kalau kita lihat di negara-negara maju ini bahwa pelayanan keperawatan juga sudah sangat
dibantu oleh kemajuan teknologi ya. Betul. Jadi itu juga menjadi peluang kita lah untuk bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih. Oke, itu tadi mengingat dari peran pentingnya seorang perawat nih, bagaimana sih mungkin peluang dari teman-teman yang mengambil bidang atau jurusan di keperawatan, bagaimana peluangnya di Indonesia? Ya, luar biasa ya, peluang sangat banyak sekali ya, peluang-peluang untuk lebih mengembangkan diri ya, peluang dari, dan peluang-peluang ini bisa diambil untuk bisa membuat memang kapasitas teman-teman perawat juga menjadi meningkat gitu peluangnya. Jadi peluang untuk meningkatkan pendidikan dengan disediakan oleh pemerintah tentang beasiswa, baik yang teman-teman perawat yang ada di tatanan misalnya institusi pendidikan, juga teman-teman yang berada di tatanan pelayanan, itu semua diberikan memiliki kesempatan untuk mengambil beasiswa dari LPDP ini ya, yang setelah ya kita berharap ya semakin banyak lah untuk teman-teman perawat kesempatan di era Bapak Presiden Prabowo ini bisa lebih memperbanyaklah kuota, misalnya kesempatan untuk teman-teman perawat meningkatkan pendidikan seperti itu. Itu satu harapan besar ya dari Prof.Rente dan tentunya kita semua ya, apalagi teman-teman juga yang saat ini sedang mengambil studi di bidang keperawatan itu sendiri. Kalau dari sudut pandang Prof. Haryanti, apakah melihat yang ada saat ini ya, apakah Prof melihat fasilitas pendidikan keperawatan di Indonesia saat ini sudah memadai, ataupun kalau misal ada yang harus ditingkatkan itu dalam bidang apa spesifiknya gitu, Prof? Ya tentunya ini sangat relatif ya. Misal di sebagian institusi pendidikan sudah bagus, walaupun misalnya ada sebagian institusi pendidikan lain juga misalnya rasanya kok kurang sesuai dengan standar gitu seperti itu. Namun ini semua bisa kita standarkan melalui kan ada badan akreditasi ya. Akreditasi. Nah itulah yang menstandarkan institusi pendidikan, mulai dari kurikulumnya, mulai dari sarana, mulai dari SDM dan sebagainya. Nah ini upaya ini adalah sungguh sangat baik ya. Penjaminan mutu eksternal yang bisa membuat pendidikan itu terstandar seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa dibilang tadi masih relatif seperti itu ya. Iya, seperti tapi itu. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan badan akreditasi itu ya, untuk jadi menyamaratakan seperti itu. Lembaga-lembaga akreditasi ini sungguh-sungguh membuat pendidikan yang ada adalah secara standar di Indonesia seperti itu. Kalau di Fakultas Keperawatan sendiri, boleh mungkin diceritakan sudah capaiannya sampai di mana kalau dari segi akreditasi itu, Prof? Terima kasih, jadi sekalian promosi ya. Sekalian, Prof. Jadi kami adalah salah satu Fakultas Keperawatan dengan yang memiliki program studi keperawatan ini sudah dengan akreditasi unggul ya, dan juga memiliki akreditasi internasional, dan kami sudah reakreditasi ya, artinya ini adalah kali kedua kami mendapatkan accredited dari ASSIN ya, ASIN dari Jerman, dan tentunya semua kegiatan, semua kurikulum, fasilitas dan sebagainya ini memang berdasarkan standar dari yang ditetapkan oleh tim internasional ini, dan tentunya fasilitas juga memang yang telah distandarkan seperti itu. Dan banyak juga mitra-mitra yang melakukan benchmarking ya. Betul sekali. Jadi kami hampir tiap hari ya menerima tamu baik dari yang nasional ya, dari teman-teman dari Jawa, dari Sumatera, dari Bali, dari Indonesia bagian timur, dan juga dari beberapa mitra yang dari luar negeri juga untuk sama-sama meningkatkan, saling bertukar informasi untuk meningkatkan kapasitas ya, baik dari dosen maupun dari program-program yang ada. Kalau kita lihat dari kualitas dari Fakultas Keperawatan ini tentunya bisa terbayang mahasiswanya seperti apa gitu ya. Kampus-kampus luar saja datang untuk melihat percontohan dari yang ada di Fakultas Keperawatan. Nah, nanti kita bakalan bahas soal kompetensi atau skill apa sih yang mesti dimiliki oleh seorang mahasiswa keperawatan ya, tips-tips dari Dekan Fakultas Keperawatan Unhas, tapi jangan dulu dijawab di segmen ini. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya, tetap di Unhas Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Profesor Dr. Ariyanti Saleh SKEP MSI. Nah tadi kita bahas tentang skill atau kemampuan-kemampuan yang mesti ada. Apalagi ini kan kita sudah memasuki era teknologi yang begitu pesat ya Prof. Harus ada penyesuaian yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Skill apa sih yang mesti dimiliki oleh seorang perawat saat ini Prof? Ya tentunya dalam menjalankan profesionalismenya perawat itu ada 3 hal ya. Tentunya yang pertama kognitifnya ya, dari sisi keilmuannya. Yang kedua adalah dari sisi skill. Ya. Yang ketiga adalah dari sisi attitude-nya atau etikanya. Oleh sebab itu tentunya dari sisi pengetahuan tadi memang harus terus tadi bertambah ya, dari sisi keilmuannya, dari sisi kemampuan mengembangkan evidence base bahwa melakukan pembuktian bahwa memang berbagai teori-teori itu bisa diterapkan pada pasien dan seterusnya ya. Jadi dari sisi keilmuannya, dari sisi kognitifnya. Nah, tentunya yang kedua adalah dari sisi skillnya. Nah, tentunya sudah banyak penelitian-penelitian yang terbaru terkait dengan tindakan-tindakan keperawatan yang tujuannya adalah mempercepat kesembuhan pasien. Jadi sudah banyak ditemukan ya, baik menggunakan teknologi ya, misal alat tertentu atau juga memang yang kami melakukan perawatan-perawatan tertentu ya, misalnya sehingga hasilnya itu lebih baik. Misalnya ada perawatan luka kita menggunakan madu dan seterusnya sehingga itu lebih baik. Kemudian beberapa teknologi-teknologi yang memang kaitannya dengan skill seorang perawat yang memang perlu ditingkatkan. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa dengan dia meningkatkan pendidikan di spesialis, maka tindakan-tindakan keperawatannya itu yang akan diberikan ke masyarakat lebih advance, lebih canggih ya, misalnya lebih spesifik lagi dalam memberikan perawatannya. Nah, tentunya yang ketiga yang terpenting adalah attitude. Ya, jadi etikanya. Kemudian, nah tentunya kita sekarang dalam era bahwa etika ini menjadi salah satu hal yang penting ya dalam satu profesi, karena tentunya etika inilah yang membatasi seorang profesi apakah dia memang betul-betul menjalankan profesinya. Nah, untuk itu berbagai aktivitas ya, kebetulan saya menjadi ketua komite etik ya, keperawatan Sulawesi Selatan. Jadi oleh sebab itu saya mendapatkan laporan etik dan sebagainya, dan kami melakukan berbagai upaya ya dalam rangka mensosialisasi, meningkatkan kesadaran teman-teman terhadap etik ini. Itu yang ketiga yang terpenting dalam profesional. Tentunya yang ditambahkan yang penting dalam menghadapi era seperti sekarang ini tentunya komunikasi ya. Skill komunikasi itu menjadi sangat penting karena ke depan ya, bahwa keperawatan itu juga seperti di negara-negara misalnya Filipina dan Thailand itu kemampuan komunikasi inilah yang membuat mereka sebetulnya jadi bisa jadi bekerja di luar gitu, seperti itu. Walaupun saat ini sudah banyak ya teman-teman perawat yang bekerja di luar negeri, dan alumni kami juga di keperawatan Unhas juga ada sudah bekerja di Timur Tengah dan juga di Jerman juga sudah ada alumni kami. Tentunya kan ini kemampuan bahasa yang memang harus bisa dikembangkan, karena dari beberapa kali kegiatan yang memang yang terkendala itu gitu. Jadi di rekrutmen sekian banyak itu ternyata dari sisi bahasa yang jadi memang perlu dari sisi bahasa juga tentunya bahasa yang memang dibutuhkan untuk negara-negara menyetujui itu menjadi sangat penting. Karena peluangnya sangat tinggi ya. Dan yang berikut tadi tentunya adalah kemampuan atau skill yang terkait dengan data ya, kemampuan komputer, kemampuan digital, itu juga perawat juga harus paham karena saat ini tentunya tadi teknologi itu didasarkan pada itu. Jadi dia juga nggak boleh gaptek juga, walaupun teman-teman perawat melakukan ke pasien, kemajuan teknologinya juga harus tetap ditingkatkan gitu. Jadi
data, untuk big data juga teman-teman perawat juga harus bisa harus mengikuti perkembangan yang ada seperti sih. itu Oke. ya, Saya karena tertarik ya sama yang seperti itu. masalah etika nih, Prof. Ini kan meskipun sebenarnya sih semua profesi ini harusnya seyogianya ya menjaga etikanya, tapi mengapa ini memang kebanyakan itu ditekankan kepada seorang perawat gitu. Betul, seperti sebuah kewajiban yang memang mutlak harus seperti itu ya. Gimana sih tantangan-tantangannya dalam menjaga, apalagi ini kan 24 jam kita bertemu dengan pasien yang berbeda-beda gitu. Gimana pentingnya sebuah etika ini bagi seorang perawat? Tentunya etika ini harus betul-betul dijunjung oleh perawat, karena yang dihadapi adalah seseorang yang dengan berbagai keluhannya, karena kita tahu pasien yang masuk itu adalah karena dia ketidaktahuannya, ketidakmampuannya merawat diri, ketidaktahuan merawat diri, dan juga ketidakmauannya ya, misalnya taat diet ya seperti itu. Sehingga sungguh-sungguh perawat ini harus menyadari bahwa pasien yang masuk untuk dirawat itu sungguh-sungguh memang membutuhkan perawatan, membutuhkan perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh sebab itu sekali lagi, nah dalam kegiatan sehari-hari sangat rawan ya bagi seorang perawat jika tidak melaksanakan atau tidak menjunjung tinggi etika, dia jatuh pada pelanggaran-pelanggaran etik ya, seperti itu. Karena memang pekerjaan itu sangat privasi ya, sangat detail dan sungguh-sungguh sangat personal ya, sehingga tidak bisa seorang perawat itu seenaknya atau sungguh-sungguh memang tadi sekali lagi harus berdasarkan etik, karena disitulah yang membatasi profesionalismenya ya. Karena kalau tidak nanti jatuh pada masalah hukum bisa saja di ujungnya ya, karena awalnya mungkin pelanggaran etik, pelanggaran peraturan, tapi ujung-ujungnya pelanggaran hukum. Oleh sebab itu kami gencar lah ya mensosialisasi dan menyampaikan terkait dengan etika ini bagi seorang perawat, begitu pentingnya gitu seorang perawat menjaga etikanya, tentunya dalam rangka tadi profesionalismenya kepada pasien-pasiennya seperti itu. Dan itu ada aturan yang mengikat seperti itu ya, jelas konstitusinya seperti itu ya, Prof. Jadi memang semua selain tadi 3 dalam profesionalisme itu memang ada 2 hal harus dilakukan secara baik dan benar ya. Baik itu tentunya berdasarkan kode etik tadi, berdasarkan, kalau kami kan harus ada sumpah ya, saat itu ya, misalnya dia mau lulus tuh harus ada sumpah juga, sumpah profesi dan sebagainya, berdasarkan itu. Yang kedua adalah benar itu sesuai peraturan, sesuai SOP ya, standar operating procedure terhadap satu tindakan ya, dan tentunya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit. Nah ini baik dan benar ini harus dijaga. Jadi artinya 3 aspek tadi yang kognitif yang harus dijaga, skill dan etika ditambah tadi harus baik dan benar. Baik dan benar baik dalam dan segala benar tindakannya. dalam semua tindakannya. Karena kalau baik saja belum tentu benar itu tidak profesional. Benar saja sesuai SOP tapi tadi tidak menjaga etika juga tidak profesional. Oleh sebab itu hal ini terus ya kami dengungkan ya dari organisasi profesi dan seterusnya, kami juga dari pendidikan ya, institusi pendidikan, semua kita mensosialisasi agar aspek-aspek ini dijaga. Dan tentunya tujuannya sekali lagi untuk mengadvokasi pelayanan keperawatan kepada masyarakat seperti itu. Jadi betul-betul tanggung jawabnya ini sangat besar ya seorang perawat ini. Namun kalau kita berbicara soal kesejahteraannya ini kadang itu berbanding terbalik. Gimana sih kondisi kesejahteraan perawat di Indonesia saat ini, Prof? Ya tadi sangat relatif ya, saya sampaikan seperti saya sampaikan pertama, sangat relatif, itu besar kecil itu juga relatif. Tentunya yang memang karena kesejahteraan itu artinya sebetulnya bukan hanya sebetulnya ke salary ya, tapi banyak hal, misalnya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, kemudian penghargaan apresiasi terhadap pekerjaan mereka ya, kemudian kondisi situasi kondisi
lingkungan pekerjaan yang nyaman itu juga sebetulnya bagian dari kesejahteraan iya, seperti betul. itu. Hubungan yang harmonis dalam menjalaksanakan interprofessional collaboration ya dengan tenaga kesehatan lain itu juga sebenarnya bagian dari itu. Jadi kalau itu diatur sedemikian rupa dan diperbaiki, tentunya itu juga dari sisi kesejahteraan juga itu dirasakan pasti insya Allah akan meningkat. Jadi sekali lagi memang kesejahteraan itu sekali lagi saya fokuskan bahwa bukan hanya tadi salary, tetapi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan itu juga menjadi menjadi hal yang bisa juga kita lihat gitu sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan. Ya, jadi itu memang mesti menjadi perhatian pemerintah juga ya, dan tentunya dengan adanya pemerintahan yang baru, kita berharap ya bahwa tadi kesejahteraan teman-teman perawat terutama yang daerah dan memang untuk yang beberapa teman-teman di rumah sakit instansi pemerintah memang standar ya ya, tetapi kan ada di beberapa rumah sakit lain yang tidak bisa mengcover pasiennya juga tidak banyak, itu juga menjadi satu hal yang juga menjadi harus perhatian, ditambah dengan tadi yang teman-teman masih honorer yang masih yang istilahnya tadi sukarela, itu luar biasa. Bentuk pelayanannya sama, tetapi memang apresiasinya yang memang perlu ditingkatkan. Meskipun sekarang udah banyak upaya lah ya untuk itu. Ya, dan kita berharap bakal ada peningkatan lagi kemudian ke depannya. Terakhir sebagai closing statement, mungkin Prof bisa mengarah ke sana bahwa memang bagaimana sih bagi generasi muda kita yang ingin berkarir lebih lanjut, mendalami lagi bidang keperawatan seperti apa, Prof? Ya, tentunya untuk generasi muda yang ingin berkarir di keperawatan, bahwa pekerjaan menjadi seorang perawat adalah pekerjaan yang luar biasa ya, karena dia akan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan disinilah banyak sekali peluang ya, bukan hanya peluang nanti bekerja di Indonesia, tetapi bagi yang generasi muda yang ingin overseas, yang ingin melihat dunia luar, juga dia memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri misalnya, seperti mengembangkan karirnya di luar negeri. Dan tentunya kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga ya bagi generasi muda. Silakan bergabung ya di keperawatan Unhas ya, dan tentunya peluang-peluang untuk berinteraksi dengan teman-teman perawat yang ada di luar sana di dunia ini akan menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan, karena tentunya salah satu fakultas yang banyak mengirim mahasiswanya ke luar negeri itu adalah mahasiswa keperawatan. Wah, ya baru-baru ini baru pulang dari Jepang, kemudian nanti insya Allah bulan depan ini ada 10 orang yang kami kirim juga ke Jepang, yang sebelumnya ada yang dari Groningen Belanda, kemudian ada dari Malaysia, dan jadi kuliah di keperawatan Unhas itu justru punya kesempatan ke luar negerinya tuh justru lebih banyak. Seperti itu. Artinya karena kemitraan kita ya dengan institusi keperawatan yang ada di luar, baik di Australia, di Jepang, di Belanda, ya di Malaysia, jadi itu di Thailand ya. Ini merupakan peluang-peluang untuk generasi muda melihat dunia lain melalui kuliah di keperawatan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa menambah semangat dan wawasan bagi generasi muda ke depan. Oke, cukup terima kasih banyak Prof. Jadi memang kita lihat dari closing statementnya Prof. Ariyanti bahwa keperawatan itu punya peluang yang begitu besar gitu, dan tentunya tadi dari ngobrol-ngobrol kita simpulkan bahwa perawat itu punya tanggung jawab yang besar dan tentunya memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Dan kita berharap di kepemimpinan Presiden yang baru terpilih ini kita bakal melihat kesejahteraan seorang perawat itu meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitas, dan seperti
seperti yang dijelaskan tadi bahwa kesejahteraan itu tidak semata-mata berbicara tentang salary, tapi tentang bagaimana mereka mendapatkan peluang untuk menambah skill, menambah pengetahuan, menambah kerjasama, dan tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih banyak Prof atas sharing-sharingnya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.